Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Kabar Priangan. Hari ini saya senang sekali, bergembira sekali bisa menemani teman-teman dari Forum Pelajar Tasikmalaya hari yang berada di Rehat Kopi by Hotel Santika Tasikmalaya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau berdiskusi mengenai generasi Z yang sangat relevan dengan para pelajar hari ini. Yaitu kita akan berbincang, akan berdiskusi mengenai mencari keseimbangan atau menemukan keseimbangan antara waktu belajar, produktivitas, dan distraksi bagi Gen Z. Nah, teman-teman, sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu bahwa generasi Z itu generasi yang sudah dekat dengan teknologi sedari kecil. Mereka sudah mengenal handphone, sudah mengenal smartphone, bahkan sudah menggunakannya. Nah, dengan kemajuan itu, lantas apakah membuat mereka bisa mencari waktu belajar yang efektif? Apakah membuat mereka bisa belajar dengan produktif? Atau justru malah terdistraksi dengan kemajuan teknologi tersebut? Nah, untuk menemukan semua solusi dari masalah tersebut, saya sudah mendatangkan teman-teman dari Forum Pelajar Tasikmalaya. Di sini ada Kak Fani. Halo Kak Fani. Halo. Sama Kak Sena ya. Oke, jadi Kak Sena sama Kak Fani ini merupakan para pendiri ya, kalian para pendiri dari Forum Pelajar Tasikmalaya. Nah, saya pengen ke Kak Sena dulu nih. Boleh mau tanya. Forum pelajar tuh gimana sih awalnya? Kok bisa kepikiran bikin forum pelajar? Soalnya waktu saya itu belum ada sih kayaknya. Mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Cuma kalau sekarang itu lebih muncul gitu di sosmed tuh. Gimana ceritanya? Baik teman-teman, mungkin untuk terkait dengan adanya forum pelajar, mungkinnya awalnya itu saya sendiri awalnya saya mencari sumber atau informasi terlebih dahulu apakah di kota Tasikmalaya ini sudah ada forum pelajar atau belum gitu. Nah, kebetulan saya juga sharing sama forum pelajar Lampung sama Aceh ya. Nah, di situ saya cari tahu bagaimana mereka membentuk suatu forum tersebut. Karena saya juga ingin membentuk tuh tidak hanya membentuk saja, tapi memiliki tujuan tertentu gitu. Nah, di situ saya sendiri itu gak mungkin bisa sendiri gitu ngebentuk forum pelajar Tasikmalaya. Kebetulan saya juga seorganisasi sama Teh Pani, terus Kang Farid, Kang Pawad, Teh Gina, sama Teh Akila tuh di OSIS di sekolah gitu. Nah, saya coba mengajak mereka gitu, soalnya mereka juga kan aktif gitu, siapa tahu mau bergabung ataupun membantu saya, membersamai saya dalam pembentukan forum pelajar. Nah, singkat cerita, di tanggal 1 Desember tuh kita pelantikan gitu. Pelantikan di gedung DPRD Serbaguna 2 Kabupaten Tasik. Nah, kita juga pastinya dapat dukungan support dari dinas-dinas terkait, seperti halnya kalau misalnya pelajar kan namanya ya, pasti kita dapat dukungan dari cabang dinas pendidikan wilayah 12, terus juga dari distrik kota, distrik kabupaten, sama Kemenag kota, Kemenag kabupaten, termasuk Diskorabudpar juga gitu. Itu cerita kita ngebentuk forum pelajar. Oke, nah kalian minta dukungannya tuh gimana? Mungkin minta dukungannya tuh kita terkait dengan forum pelajar tuh bukan kayak anggaran dan lain-lain gitu, tapi kita pengen bahwasanya si cabang dinas pendidikan dan lain-lain itu atau dinas-dinas terkait itu mengetahui adanya forum yang pertama, terus juga mendukung suatu program kerja kita yang dimana kan kita nggak mungkin ngadain program kerja tanpa izin gitu, tanpa izin mereka gitu. Jadi kita juga pastinya memerlukan mereka gitu. Oke, untuk Teh Fani ya sekarang ya. Teh Fani apa Kak Fani nih? Teh Fani aja ya. Untuk Teh Fani, waktu diajak sama Kak Sena nih, sama Kak Sena, gimana? Ada perasaan apa nih? Kok saya bisa dipercaya ya buat ikut mendirikan Forum Pelajar Tasikmalaya? Oke. Terima kasih nih pertanyaannya. Mungkin waktu pertama diajak tuh emang aku sama Kang Farid, Kang
Sena dan lainnya itu gak terlalu dekat dan gak terlalu kenal. Soalnya aku juga kan gak sering melihat mereka gitu. Jadi kayak kalau di organisasi ya udah ngerjain tugas udah gitu kan. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa ya kita tuh chatan gitu. Terus ada grup berenam kalau nggak salah ya. Terus grup berenam. Nah awalnya tuh kayak bikin apa ya, kayak ngobrol-ngobrol gimana ya kalau kita bikin forum, bikin gini. Terus makin lama oh kok jadi ya gitu, jadi resmi gitu. Sampai akhirnya sampai saat ini alhamdulillah ya udah ada pengurus, anggota, pembina, terus dewan pembimbing, terus juga sama tempatnya kalau kita kumpulan gitu. Berarti sebelumnya tuh nggak saling kenal ya? Iya. Oh, Awalnya tuh cuma yang menginisiasi kalian buat bisa bersatu tuh Kang Sena. Yang mengumpulkan kita dari sekolah awalnya organisasi OSIS gitu biasa. Cuma lebih anehnya lagi tuh kita awalnya bukan forum pelajar ya. Oh, berarti apa? Media pelajar. Media Jadi pelajar. Kita rencananya pengen ngeliput dari Instagram OSIS sekolah gitu yang ada di kota dan kabupaten. Kan banyak ya sekarang yang menggunakan media sosial Instagram tuh gitu. Cuma seiringnya waktu berjalan mungkin ya saya berpikir lagi bahwasanya kalau media pelajar tuh udah ada saya lihat tuh gitu. Jadi di situ kita mumpung belum terkenal lebih dalam lagi sama orang gitu, kita sempat berpikir gimana kalau misalnya kita ngambilnya ke organisasi aja sekalian kita latihan buat kepemimpinan gitu dan lain-lain gitu. Makanya kita jadinya forum pelajar. Forum pelajar jadinya berarti. Oke. Kalian kan dengan aktif di forum pelajar, otomatis itu sedikit membuat kalian sibuk. Kalian pelajar punya kewajiban belajar, tapi di satu sisi kalian juga harus membangun personal, betul kan? Salah satunya dengan membentuk forum pelajar Tasikmalaya. Nah, ngomong-ngomong nih soal belajar, dengan kalian kesibukan itu ada gak waktu buat kalian belajar sebenarnya? Dari Teh Fani dulu gimana? Kalau dari aku sebenarnya mah ada, tapi dilihat dari kesibukan kita di forum, soalnya kita kan forum masih merintis ya, jadi harus banyak yang dipersiapkan, harus banyak berkumpul dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari aku itu waktunya jadi terbatas, cuman aku dapat membagi waktu tersebut. Seperti pulang sekolah ya, aku pulang sekolah itu jam 2:30 atau jam 3 ya? Jam 3. Di sekitar itulah ya? Sekitar jam 3. Nah, udah jam 3 aku langsung bimbel. Udah langsung bimbel, aku biasa kayak istirahat dulu, kayak bersih-bersih. Udah gitu aku belajar untuk hari selanjutnya di sekolah, seperti mengerjakan tugas yang belum selesai atau memahami materi-materi yang memang aku belum paham. Tapi kalau semisal keadaan kita lagi capek nih, kita juga gak fokus kan untuk belajar ya. Jadi aku itu sesudah maghrib, aku belajar sekitar 25 menit, lalu istirahat. Udah gitu aku udah isya aku belajar lagi, cuman 25 menit lagi, terus sisanya istirahat. Udah itu aku kadang ada rapat rutin online gitu sesama forum gitu. Udah gitu kadang kita diskusi sampai malam, mungkin sampai jam 10, terus kita tidur istirahat gitu. Paling bangun lagi pagi, selanjutnya kayak gitu-gitu lagi. Cuman kalau misal lagi weekend, kalau weekend itu biasanya terisi sama kegiatan-kegiatan di forum, seperti rapat offline, terus juga ada kayak kegiatan program-program gitu ya dari forum pelajar gitu. Cuman kalau menurut aku ya, untuk belajar itu aku nggak terlalu setiap hari, jadi aku kadang selang-seling gitu lah, jadi Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Jadi nggak semuanya pure belajar malam itu teh. Jadi aku pakai buat istirahat atau enggak refreshing diri aku sendiri. Seperti aku kan hobinya melukis ya, melukis atau gambar. Kadang juga menulis. Tapi kalau misal lagi mager nih, aku sukanya kayak ngedengerin musik aja gitu, biar diri aku sama pikiran aku tuh emang benar-benar fresh gitu untuk menghadapi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi dari Teh Fani saya lihat
pembagian waktu belajar, pembagian waktu healing, pembagian waktu untuk organisasi itu cukup tertata lah ya, cukup tertata. Jadi Teh Fani dengan kesibukan organisasi itu masih bisa menyempatkan waktu untuk belajar. Nah, dari Kak Sena nih, gimana cara Kak Sena mengatur waktu belajar, berorganisasi, dan lainnya? Mungkin kalau dari saya sendiri, akan aktif juga gitu di beberapa organisasi. Mungkin kalau terhitung tuh ada 7 organisasi Oh, gitu yang 7. saya ikuti Apa ya. aja? Boleh Nah, disebutin? mungkin untuk organisasi itu forum pelajar, terus juga di sekolah OSIS, terus forum OSIS Jawa Barat, terus Big Air kecamatan, terus juga eh, apa ya? Oh, duta siswa, terus sama asosiasi duta lingkungan provinsi Jawa Barat gitu. Nah, Forum OSIS Jawa Barat juga. iya sama forum OSIS Jawa Barat itu udah 7 ya. Nah, mungkin kalau misalnya ngomong cara membagi waktu nih dengan tugas sekolah gimana gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri tuh belajar itu bukan hambatan buat kita nggak bisa berorganisasi gitu istilahnya. Tapi kita harus bisa mencermati bagaimana cara kita mengatur jadwal kita gitu. Kalau saya sendiri kan suka ada timeline sehari-hari gitu. Nah, mungkin saya suka menggunakan timeline tersebut. Nah, kalau misalnya ada, misalkan aku aktif di beberapa organisasi ya. Nah, saya bisa menggunakannya apa ya, metodenya tuh kayak ya kesini ikut, kesana ikut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang Iya. bersamaan gitu ya. Nah, saya paling sempetin dulu ke satu yang organisasi tersebut gitu. Terus kalau misalnya emang pembahasannya di organisasi tersebut udah agak beres, gitu, saya lanjut ke yang selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya dengan tugas, mungkin kalau dari jam 7 sampai ke jam 3 tadi tuh, Iya. Jam emang sekolah kita, ya jam sekolah itu kita belajar gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada tugas gimana, karena kita aktif di beberapa organisasi Iya. gitu, kebilangnya, pastinya kita lebih utamakan beresin dulu, kalau misalnya udah jam 3 ya, kalau saya beresin dulu tugas organisasi gitu. Nah, dilanjut sama tugas sekolah gitu. Karena apa? Karena kan kalau malam tuh saya emang suka susah tidur gitu ya. Saya memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan tugas gitu. Kalau cara saya menyeimbangkan tugas dengan organisasi itu seperti itu. Dari tadi ada timeline gitu, itu metode Kak Sena buat mengatur waktu atau gimana? Iya, betul. Jadi misalkan nih di hari ini contohnya ada podcast jam segini sampai jam 12 misal. Terus di jam 12 atau jam 1 tuh dilanjut sama ada pematerian dan lain-lain gitu. Ada Zoom Meet online gitu. Oke. Nah, dari paparan teman-teman itu sudah memberikan gambaran bahwa pelajar itu tidak hanya tentang belajar ya, tidak hanya tentang belajar di sekolah, tapi juga bisa loh memberikan waktunya untuk berorganisasi, buat aktif di luar sekolah, seperti itu. Tapi dari teman-teman ada gak pandangan dari orang-orang yang suka bilang, buat apa sih organisasi, kita tuh belajar gitu loh, kita tuh pelajar ya harus utamain belajar, organisasi tuh emang buat apa? Nah, menurut kalian itu gimana? Dari Kak Fani gimana? Oke, sebenarnya banyak ya yang bilang kayak gitu. Terus juga kayak teman-teman aku itu kadang ngajak main gitu ya. Iya. Maaf gak bisa, aku lagi ada ini gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak kadang kesel gitu, soalnya aku kadang sibuk, kadang gak bisa gitu. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Terus aku pernah nih bilang, kenapa sih kamu sibuk terus? Aku jawab nih, kalau semisal aku gak sibuk, aku harus ngapain? Masa aku harus menyia-nyiakan masa muda ini dengan diam di rumah? Aduh, mantap. Terus juga sebenarnya masuk organisasi itu sangat penting loh. Dampaknya juga sangat luas gitu. Iya. Dengan masuk organisasi kita bisa memanage waktu, belajar produktivitas, dan juga menyeimbangkan emosional dan kinerja kita dalam melakukan sesuatu, dan juga berlatih kita untuk bertanggung jawab seperti itu. Oke. Berarti memang punya dampak penting ya buat kehidupan juga. Jadi kalau belajar doang rasanya kalau kata Teh Fani teh
ada waktu yang tersia-siakan gitu kan. Soalnya tadi kan kata Tefani di awal kalau belajar terus tuh burnout, ya. Burnout. Kayak pusing juga sih memang. Apalagi Tefani kan punya waktu tertentu kayak 25 menit untuk belajar, selanjutnya buat apa nih? Biar otak kita teh fresh. Nggak fokus terus kan sebetulnya. Nah, kalau dari Kak Sena tentang pandangan orang-orang yang bicara seperti tadi itu gimana? Wah, kalau dari saya tuh banyak malahan. Kenapa kamu gak capek gitu ikut organisasi Ya, banyak pasti ya. katanya. Terus Pasti. aku juga sempat dipanggil orang Tersibuk di ambis, dunia. tersibuk katanya gitu. Nah, mungkin kalau dari pandangan saya tuh kalau misalnya kita nggak memulai langkah ini, terus yang nanti nyiapin buat masa depan tuh siapa gitu kan ya. Karena kan kita itu bakal menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Kalau misalnya kita gak ada perubahan sama sekali, apakah Indonesia Emas 2045 itu akan terjadi atau Indonesia cemas gitu ya. Gitu untuk pandangan saya. Oke. Terus juga terkait pandangan saya, kalau misalnya juga saya kan sama yang tadi disampaikan oleh Tefani gitu, suka banyak gitu ya kalau misalnya waktu yang terbuang kalau gak ikut organisasi. Karena saya juga sempat waktu SMP tuh emang saya gak aktif gitu. Oh, Jadi saya justru waktu SMP tuh gak aktif. Iya, jadi Oh. saya tuh baru aktif tuh ketika masuk ke SMA gitu. Oh, Ya, nah di situ saya mencoba, ternyata perubahannya emang besar gitu ya. Kalau waktu SMP tuh belajar, pulang, makan, tidur. Nah kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Jadi sekarang tuh belajar, terus organisasi, terus nyari pengetahuan dan wawasan lain gitu. Nah mungkin pandangan saya juga, saya ini harus apa ya, memanfaatkan masa muda saya dengan kegiatan-kegiatan positif gitu. Kan banyak sekali gitu di Tasikmalaya khususnya rawan dengan geng motor gitu ya. Dan itu sudah terjadi ataupun terlibat oleh pelajar gitu. Makanya saya berusaha buat selalu aktif dalam beberapa organisasi dan lain-lain gitu agar saya juga bisa memberikan sedikit inspirasi buat mereka gitu. Nah, jadi dari paparan teman-teman nih bahwa dalam menemukan waktu belajar, sesibuk apapun kita sebagai pelajar, entah kita berorganisasi, entah kita punya organisasinya itu di sekolah maupun di luar sekolah, itu bisa mengatur waktu belajar ya. Terutama terlebih kalian ini generasi Z gitu kan. Saya melihat generasi Z di sosial media itu punya labeling, punya stereotip yang negatif. Maaf nih, saya juga Gen Z gitu. Cuma kalau mendengar dari paparan Kak Sena sama Kak Fani tadi, itu membuktikan bahwa tidak semua generasi Z itu memiliki stereotip yang negatif, yang jelek, enggak. Justru dari Kak Sena tadi ingin membuktikan bahwa Indonesia tahun 2045 itu Indonesia emas ya. Bukan Indonesia cemas. Kak Sena memulai dengan produktivitas selama menjadi pelajar ini. Nah, ngomong-ngomong soal produktivitas nih. Menurut kalian, dari semua kesibukan kalian, itu beneran produktif apa enggak sih? Dari Kak Sena, gimana? Kalau dari aku produktif sih. Gimana cara melihat produktifnya? Nah, kalau cara melihat produktifnya, mungkin kalau saya lihat dulu nih, kan saya ikut organisasi itu nggak mungkin kayak main-main doang gitu. Jadi saya cari tahu dulu bahwasanya kegiatan ini itu emang bagus atau enggak gitu. Maksud bagusnya produktif atau tidak gitu. Kan kalau misalnya produktif, mari kita mulai diskusi dan lain-lain gitu. Kalau misalnya enggak, yang ngapain kita kumpulan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kalau saya juga terkadang masa kumpul dengan keluarga tuh habis dengan organisasi gitu ya. Karena saya produktif banget gitu. Nah, terkadang orang tua saya juga sempat bilang, astagfirullah, misalkan hari ini ada agenda ya. Astagfirullah, baru juga kemarin, sekarang udah keluar lagi, kapan mau ada di rumahnya gitu. Oke, mungkin kalau pertanyaan dari orang tua tuh kadang suka saya simpen ya, karena tujuan saya juga saya bisa mengambil peran yang besar dalam keluarga gitu. Cuma kalau namanya keluarga, cuma
ada kekhawatiran dan pengen tahu ini anak kemana aja sih gitu kan, Iya. kayak gitu paling. Kalau dari Kak Fani gimana Kak Fani? Sama sih. Apalagi yang orang tua. Baru aja kemarin udah bilang kayak kapan nih ngumpul sama keluarganya full gitu ya dari awal sampai akhir. Soalnya kan kalau di bulan puasa ini dominan itu kumpul sama keluarga ya. Iya gitu. Tapi aku sama Kang Sena itu benar-benar sibuk dari awal Ramadan sampai saat ini di talk show ini kita di bulan puasa yang suci ini kita talk show gitu. Yang orang lain mah pada tidur. Diem gitu kayak have fun gitu. Tapi kita di sini melakukan kegiatan yang memang positif dan berdampak bagi sekitar gitu. Berarti produktivitas kalian tuh nampak ya, terlihat gitu. Dengan hasil, ya yang namanya produktif kan hasil ya. Kalian sudah bisa menghasilkan sebuah gagasan, ide, sebuah karya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kalian ada keluhan gak sih sebetulnya dengan waktu yang sibuk, dengan berusaha produktivitas? Aduh, kayaknya lelah nih. Aduh, kayaknya capek juga ya. Ada kepikiran gitu gak dari Kak Fani? Gimana dari Teh Fani? Pasti ada sih, soalnya itu termasuk juga ke distract ya, distract kita dalam melakukan kegiatan yang produktif ini. Mungkin kalau distract internal seperti overthinking, kalau kayak capek dengan semuanya itu pasti ada, tapi bagaimana kita mengatasi hal tersebut, jangan terfokus pada overthinking kita terus, karena kalau semisal kita fokus pada overthinking kita itu bakal lebih mendalam dan gak bakal terselesaikan. Jadi aku kadang baca buku sih, memang ada baca buku yang memang motivasinya itu menampar bagi diri aku. Kadang juga kalau semisal lagi overthinking terus kita buka TikTok, kadang ada motivasi gitu kan, ceramah gitu. Terus juga kadang aku juga sering ya ke Kang Sena gitu, kayak capek gitu ya, capek overthinking ke semuanya yang berenang gitu. Terus kadang dikasih motivasi karena dukungan dari teman, keluarga itu juga sangat berpengaruh bagi produktivitas kita, bagi keaktifan kita dalam melakukan sesuatu seperti itu. Kalau dari Kak Sena gimana? Ada keluhan sempat gak dari mengikuti 7 organisasi, belum lagi belajar? Astagfirullah, capek. Nah, gimana? Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, yang namanya manusia pasti ada ya, tentunya. Bahkan mau itu pegawai ataupun pemerintahan atau presiden dan lainnya, itu yang namanya kerja atau aktif itu pasti ada capeknya. Cuma kalau dari saya sendiri kan sering ditanya, capek nggak sih gitu kan ya tanyaannya. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya tidak pernah memperlihatkan diri saya yang lelah dalam organisasi gitu ya. Karena emang kalau semisalnya saya tuh seringnya itu kalau semisalnya curhat palingnya kayak ke Ani doang gitu. Nah, di situ kita nyari solusi bareng-bareng gitu. Yang dimana kan kalau semisalnya kita capek ataupun overthinking dan lain-lain tuh, bagaimana cara kita bisa mencari solusi. Kalau misalnya kita tidak bisa mencari solusi, tidak menceritakannya ke orang tertentu, itu kadang bisa jadi beban pikiran juga kan ya. Nah, di situ saya emang harus bisa bercerita ke Fani gitu, sama yang berenam lainnya gitu. Nah, terus juga mungkin ngomong-ngomong soal capek tuh, banyak kalau capek mah ya, apalagi 7 organisasi gitu ya. Tapi ya kita jangan diambil diambil jadi beban pikiran lah, kita jalanin aja dengan tanggung jawab dan dengan kita bagaimana cara membawakannya gitu. Jangan ambil capeknya doang lah, ambil dampaknya aja. Nah, jadi kan capek itu sebetulnya salah satu distraksi ya, sebetulnya salah satu bentuk distraksi yang sering dialami oleh Gen Z. Biasanya ya, kalau Gen Z itu kalau udah terdistraksi itu biasanya ingin healing gitu kan. Ingin mencari hal-hal yang udah aku mah gak mau stres sama hal itu. Nanti tuh malah lupa dengan produktivitasnya gitu kan. Cuma kalau saya melihat kalian kayaknya emang punya kesungguhan gitu kan. Punya kesungguhan dengan kesibukan kalian, dengan produktivitas kalian. Cuma nggak cuma capek doang nih, salah satu yang membuat kita terdistraksi.
Tadi kalau kata Teh Fani, kadang saya mah suka scroll sosmed gitu kan, scroll TikTok. Nah, menurut Teh Fani nih, sejauh mana eh, scroll TikTok, scroll sosmed itu bisa mendistraksi kita? Apakah itu tuh bisa membawa kita ke hal yang membuat kita mengurangi produktivitas atau seperti apa nih dari Teh Fani? Kalau dari aku ya scroll gitu, sebenarnya mah banyak banget manfaatnya soalnya yang pertama kalau misal kita daftar akun buat scroll itu, terus kan suka ada ya kalian sukanya apa kayak Oh, apa tinggal pilih terus nanti Ah. kalau misal mau di skip ya udah klik lewati. Nah yang itu teh bisa mempengaruhi kita juga dalam FYP-nya gini ya. Oh, iya. Ya terus alhamdulillah FYP aku mah kalau nggak ya kalau nggak velocity ya berarti karena Gen Z sekarang lagi Iya, velocity kan iya. ya. Terus kalau nggak velocity paling tutorial cara berubah diri menjadi lebih baik, iya. terus mempercantik diri dan Oke. juga cara untuk diri kita itu branding di sosial media. Banyak banget tahu manfaatnya kalau semisal kita scroll itu ya. Ya. Oke, dari Teh Fani itu ternyata mengubah pandangan saya ya. Soalnya pandangan saya tadinya scroll sosmed itu hal yang membuang waktu, saya ngalamin gitu. Tapi ternyata Teh Fani itu punya pandangan yang berbeda. Jadi dari awal harus udah disetting ya sosmed kita tuh. Disetting biasanya ini ya minat ya. Kalau nggak salah kan minat kita apa? Apakah untuk hal-hal produktivitas atau justru cuma hiburan belaka gitu kan. Nah kalau dari Kak Sena gimana nih? Suka teralihkan nggak kesibukan Teh Sena, Kak Sena tuh dengan sosmed gitu gimana? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri tuh malah sosmed itu menurut saya bermanfaat gitu. Bagaimana cara kita memanfaatkannya gitu. Kalau misalnya kita memanfaatkannya dengan baik tuh pasti emang yang apa sih yang terlihatnya tuh emang benar-benar yang positif. Nah, mungkin dari saya sendiri tuh kalau scroll media sosial kayak Instagram ataupun TikTok tuh yang keluar tuh malahan tentang kepemimpinan, bagaimana cara kita mengatur organisasi, terus kajian online dan lain-lain gitu. Jadi di situ saya berpikir bahwasanya emang tadi yang dikatakan oleh A itu benar, bahwasanya media sosial tuh kita kalau cuma ngelihat doang tuh malah membuang-buang waktu gitu ya. Nah, kalau dari saya tuh kalau kita bisa memanfaatkan si media sosial tersebut tuh malah kita gak membuang-buang waktu tersebut, bahkan kita sendiri mencari materi dari media sosial gitu. Ya misalkan nih kita lagi misalkan saya sendiri kan suka jadi pembicara gitu ya, saya sering cari materi yang emang bener-bener lagi emang ya lagi booming gitu ya. Iya, Nah betul. saya cari misalkan di situ tuh ada kayak yang munculnya tuh misal tentang kepemimpinan, bagaimana cara kita mengatur waktu. Di situ kan kita tinggal mengelola lagi bagaimana atau mengembangkan lagi suatu tema tersebut gitu. Jadi menurut saya media sosial tuh bermanfaat. Bermanfaat ya. Berarti dari semua paparan teman-teman, mulai dari cara mengatur waktu, mulai untuk mengatur produktivitas sampai cara cara supaya kita tidak terdistraksi dengan hal-hal yang membuat kita mengurangi produktivitas. Dari teman-teman, dari Kak Fani sama Kak Sena udah membuktikan nih bahwa generasi Z itu bisa loh mencari waktu belajar di tengah kesibukan, bisa meningkatkan produktivitas di tengah kesibukan, bisa mengelola semua kesibukan itu tanpa teralihkan oleh hal-hal yang biasanya orang tuh teralihkan kayak sosial media tadi ya. Terakhir nih buat teman-teman, ada gak yang mau disampaikan untuk teman-teman generasi Z supaya mereka yang sesama pelajar bisa menemukan waktu belajar yang efektif, bisa meningkatkan produktivitas, sama bisa produktif juga dengan bersosial media itu. Jadi sosial media itu bukan cuma sekedar scroll-scroll doang,
Gimana? Ada yang mau disampaikan nggak dari Kak Sena dulu? Aduh, ya, mungkin dari saya sendiri titip buat teman-teman yang melihat podcast ini, saya titip khususnya bagi pelajar gitu ya. Saya tidak pernah membuang-buang waktu gitu. Bahwasanya kita sebagai pelajar itu harus menghabiskan masa muda dengan berbagai kegiatan positif gitu. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, masa depan kalian, tujuan kalian tuh mau dilihat dari mana? Mungkin dari saya itu aja, saya titip buat terus konsisten, aktif dan terus berusaha, jangan pernah pantang menyerah gitu. Ya, dari Tefani gimana Tefani? Ada yang mau disampaikan? Oke, untuk teman-teman khususnya Gen Z ya, Gen Z itu multitasking, jadi jangan sampai multitasking kalian itu tidak dilakukan atau tidak dikembangkan, karena dengan multitasking kita itu dapat melakukan sesuatu yang memang banyak bermanfaat. Terus juga jangan terpengaruh oleh distract, karena distract terus juga pengaruh lainnya itu sebenarnya itu teh penting. Karena apa? Karena dengan distract kita juga bisa mengembangkan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang memang kita itu biar produktivitas gitu. Pokoknya mah jangan terpengaruh oleh distract, jangan terpengaruh oleh kayak lingkungan sekitar. Pokoknya mah aku tunggu kalian di Indonesia Emas 2045. Jangan aduh aku jadi nggak baik. Jangan mudah capek, jangan membiarkan Gen Z ini Berlarut ya. ya. Capek. Betul, jangan jadikan capek sebagai alasan, tapi ambil dampak positif. Oke. Nah, teman-teman generasi Z, teman-teman Gen Z, itu pesan dari teman kalian juga sesama generasi Z yang ingin merangkul kalian buat sama-sama bisa mencari waktu yang efektif untuk belajar, untuk berorganisasi, untuk membantu kalian meningkatkan produktivitas kalian juga, dan bagaimana cara melihat distract itu menjadi sesuatu yang positif ya teman-teman ya. Oke, untuk talkshow hari ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk Kak Sena sama Kak Fani sudah menemani waktu kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.